Assalamualaikum. Ustaz. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita persilakan sama-sama kepada Pak Rosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ali, Pak Ustadz Fahmi. Ini bersama saya ada Pak DCM, Pak Iwan dan Ibu, dan juga kepada Pak kita hormati sama Pak Nurahman, Pak Buddha dan semua bapak-bapak ibu yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT karena kita semua masih diberikan kesehatan, alhamdulillah. Ini yang paling penting sekarang, kita semua masih diberikan umur panjang sehingga kita dapat bertemu, berkumpul di pagi hari yang berbahagia ini di tempat yang sangat luar biasa, Imam Center, yang tentunya menjadi seperti yang saya sampaikan tadi menjadi rumah kedua buat kita semua. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati dan saya banggakan, pertama perkenalkan mungkin sekali lagi nama saya Rosan Perkasa Islami. Saya didampingi oleh istri saya, ini dulu mantan pacar saya, sekarang sudah jadi istri saya. Nama panjangnya Anak Agung Ayu Manik Mulyani. Nah, ya pasti bukan dari namanya pasti sudah ketahuan orang mana. Ini dari Bali, tapi untuk singkatnya dipanggil Ayu. Kemudian saya mempunyai tiga orang anak. Yang pertama namanya Raisa Saraswati Ruslani, sekolah di Parsons School of Design di New York. Kemudian yang kedua adalah Razan Satria Ruslani, umur 14 tahun, dan satu lagi adalah Ranisa Safitri Ruslani dan umur 13 tahun, jadi bersama dengan kami juga pada hari ini. Bapak-bapak ibu, tentunya saya sangat berbahagia nih akhirnya bisa datang dan bertemu langsung. Alhamdulillah, biasanya karena COVID ini kita ketemunya online, virtual, ya. Tapi alhamdulillah kita bisa bertemu secara langsung. Ini adalah suatu kebahagiaan tersendiri karena sebelum saya kesini saya sudah menyampaikan kisah saya ingin sekali bertemu langsung dengan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Muslim yang ada di sini. Karena pertemuan secara langsung itu sangat berbeda dengan pertemuan melalui virtual. Kita bisa merasakan lebih kehangatan, kita merasakan lebih keterbukaan, kita bisa merasakan kebersamaan apabila kita bertemu secara langsung. Dan memang saya tadi sampaikan memang baru tiba awal minggu lalu, tetapi saya memprioritaskan untuk hadir di sini karena memang kita ini brother and sister, apalagi di negeri yang cukup jauh. Kalau naik pesawat aja kita kurang lebih 24 jam. Jadi kebersamaan baik secara hati, pikiran, dan semangat menjadi hal yang sangat penting buat kita semua. Dan tentunya kebersamaan kita ini insya Allah akan terjalin, akan terbawa terus. Dan yang paling penting kita ini, apalagi Imam Center adalah salah satu wajah Indonesia di US, terutama di DC. Dan tentunya sebagai wajah dari Indonesia, kerukunan kita, kebersamaan kita, dan juga keakraban kita itu menjadi hal yang sangat penting. Mereka bisa menilai bagaimana keharmonisan kita, kemajemukan kita, diversity kita itu menjadi suatu kekuatan, menjadi suatu kekuatan yang bisa kita tonjolkan, yang justru di banyak negara, mungkin di banyak pihak itu bisa melemahkan, tapi kami melihat dari salah satu contoh konkretnya ada di sini, ini adalah kekuatan kita bersama. Nah, dan tentunya ini harus kita tularkan, kita sebarkan ke banyak pihak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan, memang
kami juga sangat berbahagia keluarga bisa di sini karena sebetulnya kami inginnya tuh lebih cepat datang ke sini, tetapi karena memang kebetulan proses yang agak panjang kali ini saya disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri, proses ini adalah proses paling panjang untuk dubes, ada 33 dubes karena kebetulan memang karena ada COVID-19 sehingga kehadiran kami untuk fit and proper test di DPR itu memang tidak dimungkinkan untuk dilakukan secara virtual karena berdasarkan undang-undangnya harus dilakukan tetap bertemu fisik, jadi dicarikanlah waktu, apalagi kan waktu itu kita ingat di pertengahan tahun lagi tinggi-tingginya COVID, jadi memang dicarikan formula yang terbaik, akhirnya didapatkan formula yang terbaik sehingga memang prosesnya ini, proses kami ini menjadi lebih lama. Tapi saya meyakini semua itu pasti memberikan hikmah yang terbaik buat kita semua, karena kalau mungkin kami berangkatnya lebih cepat, mungkin kita juga tidak bisa bertemu secara langsung, mungkin kita akan bertemu secara virtual. Jadi semua itu ada hikmahnya, semua itu ada barokahnya. Jadi alhamdulillah sekali lagi saya sebagai duta besar Indonesia yang baru itu tentunya juga mempunyai banyak keterbatasan yang dimana tentunya membutuhkan banyak juga masukan, inputan dari bapak-bapak, ibu-ibu di sini, bagaimana agar saya bisa menjalankan amanah yang diberikan kepada saya ini dengan baik, dengan benar, dan memberikan asal manfaat untuk kita semua. Jadi sekali lagi saya sangat-sangat berbahagia dan harapannya tentunya kita selalu diberikan kesehatan, kita diberikan umur panjang, kita diberikan kesuksesan, keberhasilan ada yang apa yang kita inginkan, dan yang paling penting adalah kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan dalam kesempatan ini kami juga tim kami selalu terbuka untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, apalagi yang ingin mengetahui kami tentang kami lebih banyak, dan insya Allah kegiatan-kegiatan yang mungkin selama ini terhenti karena adanya COVID-19 ini bisa kita aktifkan kembali, baik itu kegiatan yang menyangkut kemanusiaan, keagamaan, dan yang lain-lain bisa kita aktifkan kembali, ya tentunya dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang baik dan benar, karena kita belum sepenuhnya keluar dari COVID-19 ini, apalagi sekarang ada varian baru, varian Omicron, yang walaupun disampaikan tidak deadly, tidak mematikan, tetapi penyebarannya relatif itu lebih cepat dalam hal penyebarannya. Tetapi sekali lagi itu tidak menurunkan semangat kita untuk tetap menjaga silaturahim kita, tetap menjalankan silaturahim kita, dan saya meyakini apabila itu semua terjaga, kita semua akan mendapatkan barokah dari Allah SWT. Dan saya juga sangat mengapresiasi dan memberikan aplaus yang luar biasa kepada Imam Center. Ini suatu hal yang acara embun pagi ini memang suatu acara yang sangat luar biasa. Ini saya bilang ini walaupun saya baru, saya bilang ini panitia pinter. Kenapa? Semuanya dikasih makan. Orang kalau dikasih makan itu pasti datang dan senang. Makanya saya lihat pagi-pagi ini mukanya pada senyum. Jadi benar, dikasih makan dulu baru disuruh bicara. Kalau disuruh bicara udah lapar, ini lama banget terus ngomong dulu kan kalau gini senyum, ya kan? Senyum. Makan udah kenyang. Kalau perut kenyang, hati tenang, alhamdulillah semuanya jadi enak dijalankan. Jadi bapak-bapak ibu sekali lagi terima kasih atas sambutannya, dan tentunya kita harapkan Imam Center ini terus menjadi center of excellence buat kita semua, bukan hanya tempat untuk kita bertemu, tapi juga tempat untuk kita saling belajar, menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, dan juga menjaga kekuatan dari kemajemukan kita yang ada di sini. Jadi saya pun akan berusaha dalam kapasitas saya sebagai dubes di sini untuk mendorong Imam Center ini untuk selalu berkiprah, tidak hanya untuk Muslim di
orang Muslim di Indonesia, orang kita, tapi juga untuk kebaikan Muslim di banyak negara lainnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih atas sambutan awal ini. Tentunya sambutan bukan yang terakhir buat kita, tapi ini adalah awal dan akan mendengarkan sambutan-sambutan beliau berikutnya ya, lebih banyak. Amin insyaallah. Dan seperti sudah beliau sampaikan, beliau akan membuka diri terhadap kita semua, terhadap masyarakat Indonesia, dan kita juga tentu akan embrace ya beliau dengan misinya tentunya untuk misi Indonesia. Dan kita juga ini Pak, sebagai organisasi Indonesia di sini, kami juga akan siap membantu misi kerja Bapak. Insya Allah kita bisa sinergi ya, sama-sama seperti tadi waktu dari Bang Firdaus sampaikan, kita akan lift our community kapasitinya Insya Allah dan menggunakan kapasitas dulu kita Insya Allah ya. Tentunya saya pikir ada baiknya juga kita akan mendengarkan satu, saya minta dari senior untuk memberikan satu kata sambutan, mungkin Pak Nur, silakan Pak. Atau mau ini enggak nih? Saya di sini aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan Bapak Duta Besar Rosan ini sangat menggembirakan kita, karena sudah berbulan-bulan kita ini merasa sebagai anak yatim piatu yang tidak disukai orang. Kita mendapat ayah angkat, yaitu Duta Besar. Baru 6 bulan melihat tingkah laku kita sudah tidak terasa. Diganti baru. Waktu kita senang sekali, wah ini ada bapak baru ini yang akan mengasuh kita. Baru 7 hari sudah nggak kerasan, karena barangkali tingkah laku kita ini nggak baik. Kemudian kita tunggu dan tunggu dan tunggu. Kasihan Pak Ivan. Akhirnya kita mendengar bahwa Bapak Rosan akan datang sebagai Duta Besar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kerasan Pak. Jangan dipanggil lagi. Amerika itu dulunya kan banyak orang ingin jadi Duta Besar di sini. Tapi baru kali ini tidak banyak yang ingin. Jadi ya itulah tadi kita harus menunggu. Tapi please be sure bahwa kita ini anak baik-baik. Seperti dikatakan Pak Arif tadi, kita akan siap membantu Bapak dalam banyak hal. Apa saja yang Bapak tunjuk, insya Allah akan laksanakan. Saya ini dianggap sebagai sesepuh Pak di sini. Saya di sini sudah lebih dari 50 tahun. Jadi Bapak waktu di Oklahoma City dulu, barangkali saya sudah di sini. Saya dulu membawa pameran lukisan ke Oklahoma State waktu itu tahun 70 sekian dengan Pak Amri Yahya diundang ke sana. Tapi saya belum melihat Pak Rosan. Ya, alhamdulillah Bapak akhirnya berada di sini. Saya di sini dulu bekerja di Voice of America sampai barangkali 40 tahun saya di situ, Pak. Kemudian pensiun, saya mau balik ke Indonesia, Pak. Sepertinya orang Indonesia nggak suka pada saya. Jadi saya kembali ke sini lah. Paspor masih hijau Pak ya, paspor. Kebalikannya lubas ya Pak ya. Kebalikannya Pak. Kalau yang Duta Besar abadi ini beliau ini. Duta Besar. Jadi duplikat data nggak apa-apa ya.
Saya kira begitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Nur Adnan. Jadi ini memang sambutan awal Mas Amang. Mungkin Mas Amang sini Mas. Ya. Gak apa, ini kita persilakan chairman kita. Beliau info di ini Pak chairman kami ini Mas Amang. Ini Mas, silakan Mas. Ya, kami berikan kesempatan untuk chairman. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dubes Pak Rosan yang terhormat dan Ibu Ayu, saya hanya atas nama Imam sekali lagi selamat datang dan salam saya dengan Pak Nur, semoga betah. Dan seperti yang Pak Nur juga bilang, insya Allah dengan adanya Imam Center ini tentunya kami amat senang membantu sebagian dari tugas pemerintah Indonesia mengurus jamaah kita, para muslim maupun juga masyarakat secara umum. Tapi dengan keberadaan Imam Center di sini tentunya kita tidak bisa eksklusif, Pak. Jadi kita harus buka dan mungkin Mas Arief sudah jelaskan bahwa program kita ini salah satunya adalah bukan mengenalkan tapi menekankan Islam yang rahmatan lil alamin. Ya, insya Allah itu salah satu misi yang tentunya kita bawa. Itu aja. Terima kasih. Selamat datang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Kemarin juga kami sampaikan buat mungkin saya update ke Bapak Ibu bahwa kami dari Imam itu mengirim delegasi khusus menjenguk Pak SBY. Jadi Sabtu minggu lalu kami sudah ada saya, ada Pak Gergaus, ada Mas Priyo, sama ada bersama Ustaz Fahmi. Jadi kami waktu yang sama jam 9 minggu lalu kita dikasih exclusively di invite, kita minta mereka, mereka invite secara khusus dan kita kembali dikasih kesempatan bertemu dengan beliau dan beliau menitipkan salam kepada bapak-bapak dan ibu semua yang sudah setiap hari mendoakan pada kajian subuh kita tiap hari dipimpin oleh Ustaz Fahmi dan alhamdulillah beliau itu recovery-nya sangat cepat, dokternya juga surprise. Beliau ada operasi, tetapi dokternya itu surprise karena waktu kami ke sana juga sudah segar, gitu ya. Kami pikir masih ada recovery, masih kelihatan, tapi alhamdulillah segar. Dan walaupun setelah pulang hari ini sudah akan kembali ke Jakarta, masih harus terapi, ya, dikontrol di Indonesia, tapi dikirim hasilnya ke sini. Dan beliau titip salam. Dan memang Pak pesannya pada saat peresmian ini beliau ada tiga hal yang dia sampaikan dan kita alhamdulillah misinya kita juga inline dengan pesan beliau yaitu tolerance, love and peace, ya. Jadi kita sampaikan Pak perkembangan kita selama ini dari 2014 sampai ke hari ini, ya. Dan beliau sangat mengapresiasi kepada semua volunteer yang sudah dedikasikan waktunya, tenaganya, uangnya semua hanya untuk membangun komunitas Indonesia melalui center ini. Ya, seperti Pak Dubes sampaikan, semoga kita tower community kita ini menjadi center of excellence. Bagaimana, Pak? Selamat datang, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ustaz.